pagi, selamat beribadah, dan selamat hari Minggu buat kita yang hadir pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini, buat kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh Tuhan hadir di tempat ini Bapa, dengan satu tujuan kami Tuhan untuk berbakti kepada Tuhan, menaikkan pujian kami, persembahan penyembahan kami, persembahan kami Tuhan. Biarlah itu Tuhan kami bawa hidup kami pagi hari ini, segenap hati kami, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kami persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terpujilah Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur kami pagi hari ini. Roh Kudus pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Kau Tuhan mumpuni ibadah kami pagi hari ini Bapa, agar ibadah kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu, menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Kami datang di tempat ini merendahkan hati mencari wajah-Mu, dan biarlah hati kami Tuhan melekat hanya kepada-Mu pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap beribadah. Terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. 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 Termasuk dalam hadirat Tuhan. Kami syukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Segala waktu dan kesempatan itu memberikan bagi kita. Dan
masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kasih terus Tuhan yang boleh memberikan setiap kami Bapa. Haleluya. Engkau Allah yang Tuhan kita kasih. Kasih-Mu besar dan melimpah dalam kehidupan kami. Ayahkan kami pagi hari
Haleluya. Haleluya, terpuji nama Tuhan kita. Selalu ada yang merasakan, ada berapa banyak merasakan kebaikan Tuhan pagi hari ini? Yang menerima kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Haleluya. Angkat tanganmu yang merasakan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Kasih Allah kurang bersyukur. Terpuji nama Tuhan. Mari Tuhan kasih kita. Haleluya. Biarlah bersuka
kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami buka hati kami, kami buka segenap jiwa kami Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Curahkanlah roh yang dari Allah, Roh Kudus, urapi kami. Roh Kudus, lawatlah kami. Berikan kami roh pengenalan akan Tuhan. Berikan kami roh pengertian akan Allah. Pulihkanlah kami di dalam nama Yesus, supaya dengan mulut kami mengaku dan dengan hati kami percaya menerima Yesus sebagai Tuhan yang hidup, Juru Selamat kami yang ajaib. Terpujilah Engkau Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi seluruh kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, saya masih terbayang terus ayat ini dalam benak saya. Padahal saya sudah mempersiapkan khotbah yang lain, tapi ayat ini tetap seperti di depan mata saya terus dari tadi pagi. Ya, kita buka Markus pasalnya yang ke-16. Kita baca ayat ini biar Tuhan tuntun kita, karena Roh Allah akan membawa kita ke dalam kebenaran. Markus pasal yang ke-16. Ya. Ayatnya yang ke-15. Ayat yang ke-16 kita akan baca bersama-sama. Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat 16. Satu, dua, tiga. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Lanjut, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka terus. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya ingat seluruh warga negara Indonesia akan diberikan kartu tanda penduduk. Ya, setiap orang yang pegawai negeri akan diberikan juga kartu bahwa mereka seorang pegawai negeri. Setiap pendeta diberi juga kartu jabatan bahwa dia pendeta. Ya, saudara, setiap mahasiswa akan diberikan kartu pengenal bahwa dia mahasiswa, bahwa dia punya identitas, dia punya tanda. Makanya orang percaya juga dia punya tanda. Tanda orang percaya kepada Tuhan bukan KTP. Sekalipun di KTP saudara tertulis agamamu Kristen, sekalipun di kartu mahasiswamu tertulis agamamu Kristen, tetapi
Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, kata Tuhan Yesus. Pertama sekali bahwa kepercayaan orang Kristen itu tandanya adalah mereka bisa mengusir setan-setan. Bukan mendatangkan setan-setan, dan bukan juga mencari setan-setan, dan juga bukan berteman dengan setan-setan. Nah saudara, tetapi mereka harus bisa mengalahkan setan-setan. Mereka bisa mengalahkan segala kuasa-kuasa iblis. Mereka harus bisa mengalahkan segala pekerjaan-pekerjaan iblis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi orang percaya diharapkan oleh Tuhan, diberikan kemampuan oleh Tuhan, diberikan kuasa oleh Tuhan untuk bisa mengusir setan, untuk bisa melawan setan. Ketika Yesus di padang gurun, dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Maka laparlah Yesus. Kita buka ayatnya Matius pasal 10. Dan iblis pun datang. Dia datang untuk mencoba Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada iblis dalam ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, kepada iblis. Apa katanya? 2, 3. Enyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Waktu saya masih kecil, waktu saya tahun 90-an, saya masih banyak menjumpai pelang-pelang di gereja itu jam-jam kebaktian. Saya lebih memilih jam kebaktian atau waktu kebaktian atau jadwal kebaktian atau mari kita berbakti kepada Tuhan ketimbang ibadah. Ya, saya suka bahasa ini. Karena itulah pengakuan Yesus kepada iblis. Sehingga Yesus bisa membuktikan baktinya kepada Bapa di surga. Yesus bisa membuktikan betapa berbaktinya anak Allah itu kepada Tuhannya. Sekalipun, ya ini ya saudara, esensi dari kebaktian itu, sekalipun iblis menawarkan roti, Yesus tetap memilih berbakti kepada Allah. Sekalipun ada tawaran untuk iblis memberikan roti atau menyuruh Yesus membuat roti. Itu yang namanya berbakti. Amin. Saudara, ya, tapi kalau banyak orang meninggalkan ibadahnya dan pergi mencari dunia, itu tidak berbakti. Sekalipun iblis menawarkan, memberikan seluruh kekayaan, seluruh kebesaran kemegahan dunia, Yesus tetap memilih hanya kepada Tuhan sajalah Dia menyembah, dan hanya kepada Dia sajalah Tuhan Yesus berbakti. Saudara, sehingga ini yang membuat iblis harus meninggalkan Yesus. Kalau iblis tidak bisa diusir oleh Yesus, untuk apa? Semua yang Dia punya.
Untuk apa semua yang saudara miliki? Karena percayalah, kalau saudara tidak bisa mengusir iblis, maka satu hari nanti, lambat atau cepat, iblis akan mencuri. Iblis akan mengambil. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, kehilangan hartanya, dia berkorban, kehilangan itu semua karena Tuhan, maka Tuhan akan mengembalikan. Nah saudara, jadi kepercayaan itu harus bisa mengusir iblis. Kalau saudara tidak bisa mengusir iblis, satu hari nanti iblis akan merongrong hidupmu. Yohanes pasal 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Saya minta yang anak muda Rio baca. Yang keras, berdiri dan baca. Yohanes pasal 10 ayat 10. Mencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Pencuri itu iblis. Dia bolos. Bahasa Ibrani-nya dia bolos. Hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang dari surga, supaya mereka mempunyai hidup. Hidup itu lebih penting dari pakaian. Hidup itu lebih penting dari makanan. Hidup itu lebih penting daripada mobil. Hidup itu lebih penting daripada tas yang mahal. Jadi hati-hati dengan gaya hedonisme kita. Hati-hati. Saudara, waktu saya kemarin ke Jakarta, sebenarnya saya sudah capek. Teman saya ini ngajak makan. Ya. Dan kemana saya bilang, udahlah ke depan Sahid, saya lupa nama apanya. Pergi, udah dipesankan taksi udah datang menjemput aku. Saya nggak bisa. Karena dia nodong. Berangkat ya, kita makan di sini. Saya sudah pesankan taksi dari depan hotel. Turun. Berangkat kami berdua saja. Saudara sampai situ, lu masih mau makan? Gua belum kenyang. Kita makan. Saudara tahu yang makan di situ 80% bule semua. Ya, dari wajahnya saya nampak. Yang Korea, yang Jepang, yang lain saya nggak tahu lah, karena mirip-mirip China semua. Tapi itu isinya semua. Tapi hanya makan perempat. Saudara, dan dia bayar berapa? Dia bayar 4 juta. Saudara, hanya makan berapa tuh? Ya, minta. Nah, sebenarnya ini bertentangan dengan besoknya dibawa, saya nggak mau. Saya bilang saya udah tidur. Iya, saya udah bobo. Saya bilang saya mau tidur, nggak mau keluar lagi lah. Mungkin tidur aja saya di kamar. Banyak orang gaya. Saya dari awal memang nggak tertarik ya. Nggak tertarik. Ya. Jadi saya nggak mau makanan itu suatu saat membunuh saya. Saudara, dia bisa. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus menawarkan, akulah gembala yang baik.
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi siapa? Bagi domba-dombanya. Tapi banyak orang Kristen hanya ngaku saja percaya kepada Tuhan, tapi tidak pernah menghargai nyawa yang Tuhan berikan. Manusia lebih menghargai kalau Tuhan itu kasih uang. Manusia itu lebih bangga kalau itu ngasih pekerjaan. Tuhan, aku mau kerja, Tuhan kasih, bangga. Tuhan, aku sakit, Tuhan sembuhkan, senang. Tuhan, aku lagi nggak ada pekerjaan, Tuhan kasih. Nah, kebanyakan kita orang-orang percaya ini hanya bangga dalam kelas-kelas yang seperti itu. Tidak banyak orang Kristen yang bangga karena gembalanya memberikan apa? Nyawanya. Padahal nyawa itulah yang paling mahal. Tapi seolah-olah tidak punya nilai dalam hidup orang Kristen. Itu tandanya saudara tidak percaya. Ya, kalau Pastor Andi Siman memposting di Facebook, Tuhan menjamah tubuh orang ini, menyembuhkan penyakitnya. Kalau dia membaca postingan ini, dia akan sembuh. Semua orang saya lihat pada amin. Ya, pada semua orang yang sehat. Saudara kalau mau sehat jaga makan aja deh. Karena makanan itu pasti membunuhmu. Ya, nah berapa banyak orang Kristen yang melihat gembala yang baik itu? Di sini tidak dibilang gembala itu ngasih rumput. Di sini tidak dibilang gembala itu memberikan air. Tapi di sini gembala itu memberikan apa? Nyawa. Nyawanya saja dia berikan, apalagi rumput dan air. Jadi tatanan atau orientasi kepercayaan kita itu harus sampai kepada satu yang tidak kelihatan. Kalau Yesus kasih uang kelihatan itu. Kalau Yesus kasih berkat kelihatan itu. Tapi ketika dia kasih nyawanya, itu sesuatu yang tidak kelihatan tapi kekal. Nah kita kan maunya yang kelihatan. Ya, kita maunya punya barang bagus dipuji orang, bagus HP-nya. Kita mau bangga rasanya punya baju bagus, terus dibilang orang bagus bajunya, beli di mana? Oh iya, ini waktu aku jalan-jalan ke Paris, terus aku beli ini jauh kali. Oh dia bangga. Mana jadi bukan bangga. Ya. Saudara, nah, banyak orang percaya kepada Tuhan. Termasuk saudara sini saya katakan percaya. Kita adalah domba. Ya. Dan Yesus adalah gembalanya. Tapi kalau saudara baca di dalam ayatnya yang keempat, Matius pasal yang keempat, pasal 10 ayat 4 maksudnya. Yohanes pasal 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar atau dituntunnya atau digembalakannya, ia si gembala berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Nah, di sini saya mau ingatkan saudara, jika engkau percaya kepada Tuhan, Alkitab mengajarkan kita percaya bukan karena melihat. Kita percaya karena mendengar. Nah, sebagai orang yang percaya dalam perjalanan hidupnya, gembala harus ada di depan, domba harus ada di belakang. Yesus adalah pemimpin juru selamat kita.
Dan domba-dombanya yang adalah kita mengikuti Yesus. Nah pertanyaannya, apakah si domba mengikuti gembalanya karena dia melihat gembalanya, atau karena domba-domba itu mengenal suaranya? Karena apa? Apakah domba ini tidak punya mata? Punya. Tetapi yang dipakai Tuhan untuk mengikut dia, tapi yang diinginkan gembala untuk mengikuti dia bukan pandangan mata, tapi telinga. Domba-domba itu harus mengenal, bukan saja mendengar, tapi mengenal. Apakah saudara sudah sampai pada tataran orang percaya yang mengenal suara Tuhan? Kalau saudara mengenal suara Tuhan, engkau tidak akan bisa ditipu oleh iblis. Tapi kalau engkau hanya mendengar banyak suara. Tapi ayat ini berkata mereka mengenal suaranya. Saya punya anjing. Saudara mungkin tahu namanya, saudara panggil dia akan datang. Apakah dia tidak dengar? Dia dengar. Tapi tidak diikutinya saudara, tapi digonggongnya. Dia dengar tapi dia tidak dengar suaramu. Tapi kalau saya yang panggil, balik langsung dia. Langsung coba. Dia dengar. Tapi dan juga dia kenal suaranya. Amin. Saudara, makanya Tuhan bilang kalau kau percaya kepada Bapa, kalau engkau berdoa kepada Bapa, panggil dia Bapa. Bangga, orang Kristen itu harus bangga. Tuhan suruh panggil Tuhan itu Bapa. Bangga. Amin. Ada pengenalan, ada pemahaman, ada kedekatan, ada keakraban. Saya selalu ingat kisah ini dari renungan Manna Sorgawi dulu. Ada sebuah gereja mengadakan kunjungan kepada sebuah panti asuhan. Nah di gereja itu ada seorang donatur yang selalu menyumbang kepada panti-panti asuhan ini. Nah setiap hari baik, bulan baik mereka datang. Nah satu hari si gembala bilang sama si kaya ini, bapak orang kaya nih, Pak, selama ini bapak selalu nyumbang, sekali-sekali datang dong. Oh iyalah. Nah pada sekali itu dia sempatkan untuk datang. Nah pergilah gereja ini mengantar sumbangannya ke panti asuhan ini. Setelah berbakti, kebaktian, kemudian makan sama-sama. Terus ya biasalah memberikan sumbangan-sumbangannya. Nah ketika mereka lagi makan, ada seorang anak datang kepada bapak ini dan duduk di sebelah bapak ini makan bersama. Pak, boleh saya duduk dekat bapak? Oh boleh. Nah anak ini makan di samping bapak si kaya. Nah ketika lagi makan, si anak bilang, Pak, boleh saya minta sesuatu? Nah ketika si anak bilang begitu, bapak ini boleh. Itulah saya malasnya saya ke panti asuhan itu. Apa-apa sedikit minta. Nah, ya maklumlah anak-anak. Nah dia sudah berasumsi anak ini pasti minta sesuatu, barang, uang atau apa. Terus bapak ini sudah negatif thinking. Dia tanya, emangnya kamu mau minta apa dari saya? Anak ini menjawab, Pak, boleh gak saya memanggil engkau Bapak? Bapak tadi langsung sadar. Kupikir dia mau minta uang, kupikir dia mau minta sesuatu. Ternyata anak ini meminta, boleh gak aku panggil engkau Bapak? Karena saya tidak punya bapak. Bertobat bapak ini, gak melulu
Apakah engkau datang kepada Tuhan hanya ingin minta uangnya untuk bisa memanggil dia Bapa? Itu juga berkah. Amin. Nah, ketika Bapak tadi sadar, bolehkah mulai hari ini kau panggil aku Bapa, panggil aku Ayah. Oh, terima kasih, itu udah cukup bagi anak itu. Itu sudah membuat dia senang. Terima kasih, aku sudah punya Bapak. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya aja dulu nangis saya. Waktu Bapak Aryan bilang, "Mak, boleh aku manggil Mama? Karena aku gak punya Mama." Panggillah. Saya mendengar begitu aja. Itu kebutuhan. Makasih ya, Bu. Jadi dia manggil Mama itu, Mama saya itu ya seperti dia manggil mamanya. Padahal gak ngasih apa-apa juga. Tapi ketika diizinkan, boleh gak aku panggil engkau Bapakku? Boleh gak engkau panggil engkau Mamaku? Saudara, itu orang yang punya kepercayaan kepada bisa. Makanya domba-domba itu harus mengenal suara gembala. Kita mengikut Tuhan bukan karena kita melihat, tapi karena kita mendengar dan kita kenal ini suara. Tapi sayang, iblis merampas firman itu dari hati kita. Karena ada banyak sekali orang Kristen percaya kepada Tuhan tapi tidak pernah mendengar firman Tuhan. Jangankan mengenal. Karena kita bisa mengenal suara Tuhan kalau kita sering mendengar firman Tuhan. Tidak bisa saudara bilang, saya kenal suara Tuhan, tapi engkau tidak pernah mendengar firman Tuhan. Karena ini lahir dari pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Makanya orang percaya kepada Bapa, saudara, engkau harus membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan. Yang kerinduannya adalah mendengarkan firman Allah. Dia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kenapa ketika kita duduk dalam kumpulan pencemooh kita bisa berjam-jam? Kenapa kita duduk dalam kumpulan arisan kita bisa berjam-jam? Ya, kita duduk dalam kumpulan pesta, kita bisa berjam-jam. Saya nggak larang itu. Yang sudah pendeta ini nggak suka kan? Nah, karena banyak orang Kristen justru ke gereja dia ngantuk. Mendengar firman Allah dia tidur. Ada berapa banyak orang ke gereja ketika zaman-zaman HP sekarang, begitu khotbah dia buka yang lain di HP-nya. Ayo jujur. Saya mau ingatkan, lebih baik pulang saja. Jangan engkau ke gereja tapi tidak mendengarkan firman Allah. Saya tidak menghakimi, tapi kepada siapa yang punya firman Allah, kepadanya akan diberi, kata Tuhan. Tapi siapa yang tidak punya firman Allah, apapun yang ada padanya akan diambil. Bukan Tuhan yang mengambil, iblis yang mengambil. Ya. Nah, kalau saudara lihat ada teman saudara di sebelah membuka yang lain selain firman Allah di HP-nya, kalau saudara punya kasih, tegur dia. Dengar baik. Mau jadi alatnya Tuhan? Amin. Iya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, disitulah banyak orang gagal, banyak orang jatuh. Makanya kita tidak punya
kemampuan mengusir iblis. Karena firman Allah tidak pernah sampai ke dalam hidup kita. Karena firman Allah tidak pernah tembus ke dalam hati kita. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga orang Kristen berjalan tanpa mengenal suara Tuhan. Ya. Nah, ketika kita sudah menghadapi persoalan, ketika kita sudah menghadapi tantangan, baru Tuhan tunjukkan jalan. Tuhan, mana pertolongan mana yang kau harus kupilih? Bingung. Banyak orang Kristen bingung. Orang Kristen panik. Orang Kristen linglung. Orang Kristen stres. Orang Kristen depresi. Tertekan. Susah pikirannya. Tidak mampu lagi berpikir baik. Karena di dalam hidupnya tidak ada itu firman. Iya. Saudara, karena di dalam hati kita nggak tersimpan. Makanya di kalangan hamba Tuhan pun selalu saya share. Hei, hamba-hamba Tuhan, kalau jemaat kita dikasih ojek, dia nge-grab, dia ngojek, berhasil dia. Sekolah anaknya tercukupi kebutuhannya. Kalau dia seorang tukang panen, dikasih dia dodos. Dia bekerja, 8 jam dia bekerja. Mendatangkan upah untuk menghidupi anak istrinya. Kalau jemaatmu seorang supir, dikasih mobil, dikendarainya, dipakainya untuk bekerja, beraktivitas sehingga hidup rumah tangganya. Hamba Tuhan, engkau tidak dikasih dodos oleh Tuhan, engkau tidak dikasih motor untuk sebagai alat pekerjaan, tidak juga dikasih mobil atau tidak dikasih pesawat seperti pilot yang dia gunakan untuk bekerja, dia ahli. Tapi engkau hamba Tuhan, engkau dikasih firman. Berapa jam engkau membaca Alkitab? Kalau seorang, tukang becak, dia bisa membawa becak dari pagi sampai malam. Nah, hamba Tuhan, dikasih Tuhan firman Allah sebagai alat, sebagai fasilitas, sebagai alat yang dia pakai untuk bekerja, untuk jadi berkat. Sedangkan firman Allah ini yang maha sempurna. Saya, saudara, makanya saya selalu bilang kalau saya khotbah, tolong pintu ditutup, jalan keluar masuk. Kenapa? Saya sadar saya nggak manusia hebat. Tuhan kasih firman, yang Tuhan kasih ini sama saya sudah paling hebat. Karena firman itu adalah Allah, dan Allah itu adalah firman, dan Allah menitipkan firman-Nya atau pribadinya untuk saya pakai bekerja, untuk saya pakai memberitakannya. Saudara bayangkan gak itu? Betapa baiknya Tuhan. Tuhan itu punya pengetahuan yang sempurna. Dan dia titipkan firman-Nya untuk saya khotbahkan dengan otak yang terbatas ini. Kalau diukur mungkin IQ saya gak. Tapi kenapa Tuhan mau memakai seorang ulon yang 4 tahun di SMA ini? Ya, ketika saya lulus sekolah Alkitab, IP saya cuma 2,5. Tapi dia titipkan firman Allah. Tuhan, kenapa Tuhan mau? Seperti Allah menyuruh Musa, Musa, engkau akan kuutus, jangan aku Tuhan. Aku ini orang yang gak pandai bicara. Kamu yang saya pilih. Jangan aku gak pandai bicara, aku gagap, suruh aja abangku. Tidak, kamu yang kupilih.
Supaya apa? Supaya dalam keterbatasan kita ini kita membutuhkan Tuhan. Sejauh mana kita memerlukan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus itu mengatakan dua hal tentang dirinya. Pertama dikatakannya di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-40 berapa? Akulah roti hidup. Amin. Yesus sendiri berkata, akulah roti hidup. Yang kedua Yesus berkata, marilah kepadaku dan minumlah. Karena Yesus juga air hidup. Yesus mengatakan dirinya roti hidup. Yesus juga mengatakan dirinya air hidup. Artinya Yesus harus menjadi kebutuhan hidup, keperluan hidup, yang menjadi kebiasaan hidup. Sebagaimana saudara memenuhi kebutuhan saudara secara jasmani, engkau makan 3 kali sehari. Demikian juga kita domba-dombanya, bahwa domba itu tidak hanya diberi rumput dan air oleh gembalanya, tapi Alkitab mengatakan gembala itu juga menyerahkan nyawanya. Mana yang lebih penting? Halo? Mana yang lebih penting? Gembala itu jangankan rumput, nyawaku kasih. Garansinya itu. Garansi Yesus memberikan nyawanya. Itu gembala. Jadi kalau orientasi orang Kristen hanya berdoa minta jasmani, hanya minta berkatnya, saudara maaf, iblis pun bisa memberikannya. Apa? Iblis pun sanggup. Karena iblis sudah membuktikannya kepada Yesus. Aku, kata iblis, sanggup memberikan engkau segala kekayaan dunia. Aku mampu memberikan engkau kerajaan dan kemegahan dunia. Kalau itunya yang saudara cari, iblis sanggup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu makanya kualitas dari kepercayaan kita adalah kita mampu mengusir iblis, kita mampu menolak segala tipu daya iblis. Ya, tipu daya itu hanya bisa kita telanjangi kalau kita tahu kebenaran. Kalau kebenaran tidak ada, maka tertutuplah segala dusta. Kenapa perkara Sambo bisa terbuka? Kenapa? Karena ada kebenaran yang muncul. Jadi kalau kebenaran itu tidak muncul, dusta pun jadi kebenaran. Kalau kebenaran tidak muncul, yang salah pun jadi benar. Betul nggak? Iya. Sesama membuktikan 1 bulan berjalan dalam kebohongan, dan kebohongan itu dianggap benar. Tapi begitu kebenaran yang asli ini muncul walaupun setitik, maka ketahuan, oh rupanya yang kemarin itu bohong semuanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bisakah kita jadi orang Kristen, orang yang percaya, meneladani rupanya semuanya ini kebohongan iblis, semuanya ini tipu daya iblis? Ya, siapa yang pernah berbohong? Saya nomor 1 untuk Anda. Kalau ketika kebohongan saudara dibongkar, gimana perasaan? Nah, yang bisa membongkar kebohongan itu cuma kebenaran.
Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Ya, karena ayatnya dekat. Yohanes 8 ayat 44, saudara. Yohanes 8 ayatnya yang ke-44. Satu, kita baca sama-sama, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala apa keinginan iblis. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Banyak orang gak sadar ketika dia berdusta, dia sedang melakukan keinginan iblis. Banyak. Ketika engkau berdusta, engkau sudah sedang melakukan itulah yang diinginkan iblis. Ayat ini sama dengan yang Matius Yohanes 10 tadi. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Artinya apa? Yesus tidak ada di dalam dirinya. Makanya saudara, iblis Yesus tidak ada di dalam dirinya, maka iblis itu menyerupai Yesus. Tuhan tidak ingin kita seperti iblis, ada yang berpura-pura seperti Yesus. Tuhan mau Yesus hidup di dalam kita. Amin. Nah, ini saudara harus pahami. Jadi ketika saudara percaya kepada Yesus, Yesus harus hidup sebagai kebenaran di dalam kita. Banyak orang mengikut Yesus hanya jadi baik 2 jam di gereja. Pura-pura baik. Saya bisa menjadi orang paling baik hanya ketika berkhotbah. 1 jam saya berkhotbah sini, mungkin gak saya bisa berkelakuan baik? Sangat mungkin. Ada berapa banyak orang Kristen yang hidup dalam kemunafikan? Dia berpura-pura seperti Yesus, tapi Yesus tidak ada di dalam diri. Saudara masih ingat ketika artis Indonesia, katanya udah bertobat dari narkoba, pergilah KKR, pergilah bersaksi. Semua dia isi mimbar-mimbar gereja dengan kesaksian. Sudah bertobat. Tiba-tiba satu hari polisi menangkap dia lagi. Minta maaf saya sama hamba-hamba Tuhan, saya sudah mengecewakan. Nah, ketika dia berdiri di depan mimbar, dia berbicara seperti Tuhan, padahal Tuhan tidak ada. Ini bahaya. Yesus tidak pernah hidup di dalam iblis, tetapi ingat, iblis punya kemampuan untuk menyerupai Mesias. Ingat itu. Halo, iblis punya kemampuan untuk menyerupai Mesias. Saudara, saya sendiri punya teman yang cukup dekat. Berkali-kali dia jatuh dalam perzinahan. Sampai akhirnya dia jatuh dan pergi tinggalkan istrinya. Dia nikahin itu perempuan selingkuhannya. Itu finalnya. Dan itu entah sudah keberapa sekian. Saudara tahu, saya kenal orang ini. Dan saya kenal nama-nama di HP-nya itu diganti semua. Dia jatuh dalam dosa, tapi dia masih khotbah di gereja. Dia posting di sini. Sekarang saya pikir, aduh,
Itu makanya kita rawan ya. Saya nggak tertarik kalau kadang-kadang ada hamba Tuhan dari kota besar. Saya lebih suka mengundang hamba Tuhan dari SP sana lah. Ya. Banyak orang yang hidup seperti Tuhan, Tuhan tidak ada. Itu pekerjaan setan. Saudara, kalau saudara pernah dengar kesaksian Ibu Dewi Basir, seorang wanita nangis-nangis, ibu, doakan suami saya. Kenapa suami saya selingkuh? Dengan siapa? Dengan penyanyi single yang di depan gereja itu. Si wanita nyanyi di sini, bukan semua udah tulus-tulus. Ya. Amin ibu-ibu ya. Ibu-ibu mikir tak laku lagi Pak Pendeta. Tidak ada yang lirik. Kita bisa sampai di mimbar gereja ini hanya untuk menyerupai, tapi Yesus tidak ada di dalam kita. Iya. Banyak hamba Tuhan akhirnya jatuh. Kalau saya mau bilang di depan gereja, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi dia pulang dari pelayanan tidak ke rumah istrinya, dia pulang ke rumah selingkuhan, simpanan. Saya bisa tunjuk hidung orangnya. Saudara, nah ini orang-orang, makanya saya bilang di lapas itu 2 bulan yang lalu saya bilang, jangan melayani kalau pakai modus. Engkau di gereja main musik nyanyi, tapi di kamar engkau punya modus kelakuan. Terbukti yang saya bilang. Ada beberapa orang dari pelayan gereja di lapas itu yang masuk strap sel. Karena semuanya hanya menyerupai nama Tuhan saja di mimbar. Akhirnya semua sekarang saya bakat habis. Saya nggak mau banyak pelayan. Saya tanya, main musik, kau main musik bukan pemain organ tunggal ya? Kau pemain musik gereja. Enggak semua alat musik yang metal-metal itu bisa kau masukkan ke sini. Kalau enggak, berhenti. Ya, saudara, berontak itu semua. Saya tanya yang satu tuh, mana ini Pak begini, yang ini begini, yang ini begini. Terbukti yang saya bilang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kitab Matius pasal yang kelima, pasal yang ke-24 ayat yang kelima. Matius, ya, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Makanya jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Banyak orang yang berdusta pakai nama Tuhan. Ya, supaya dustanya diakui orang, supaya dustanya dipercaya orang, dia mengakui berkata dusta demi nama Tuhan. Bahaya. Ya, saudara, makanya kalau setiap kali saya melantik, aduh, saya bilang, kalian mungkin mengucapkannya sepele, tapi lihat, suatu saat iblis akan merampas hidupmu ketika engkau melanggar sumpah. Jangan salah pikir Tuhan ya enggak. Iblis tempatnya. Ayat 24. Matius 24. Sebab Mesias palsu. Siapa Mesias ini?
Halo? Mesias ini yang asli siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Tuhan. Sebab Tuhan palsu, Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan apa? Tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Hebat. Nah, kalau saudara nggak bisa mengusir iblis yang kayak gini, untuk apa saudara percaya kepada Tuhan? Makanya kepercayaan orang Kristen harus bisa mengusir setan yang berpura-pura seperti Mesias. Kita harus bisa mengusir setan yang berpura-pura sebagai nabi palsu. Saudara, saya ingin jemaat ini dewasa. Dewasa karena saudara sering mendengar firman Allah. Bahkan saudara bisa menilai hamba Tuhan ini palsu atau enggak. Saudara bisa menilai ini Tuhan palsu atau enggak, ini nabi palsu atau enggak. Kenapa? Domba yang baik, dia tidak hanya mendengar, tapi dia mengenal suara Tuhannya, suara gembalanya. Amin. Dan itu hanya bisa lahir karena kebersamaan. Siang malam engkau merenungkan firman Allah. Sekarang udah ada YouTube. Saudara bisa dengar khotbah. Saudara bisa sambil maraton, sambil jogging. Saudara bisa pakai headset. Saudara bisa dengar khotbah. Kita bisa dengar firman Allah di mana sekarang? Selagi masih ada kuota. Iya, biasakan telinga ini supaya satu saat ketika Mesias palsu, ketika nabi palsu, pendeta palsu, jangankan pendeta bisa dipalsukan, Tuhan saja bisa dipalsukan sama iblis. Hebat gak itu? Hebat. Iya. Itu kemampuan iblis itu hanya bisa dikalahkan dengan kepercayaan saudara. Makanya Tuhan Yesus kasih target. Kalau kau percaya kepada Tuhan, tanda-tanda ini harus bisa melakukan. Apa itu? Mengusir setan. Itu tanda orang percaya. Amin. Itu tandanya saudara milik Tuhan. Setan kau usir, bukan setan kau temani. Amin. Orang mardolan dengan setan. Pesti lagi saudara bilang. Saya dulu waktu mulai ini ke Simpang TB, kami selalu nginap di rumah Pak Ginti. Pak Ginti ini tanam ubi jalan dan tanam ubi kayu untuk makanan babi ini. Dan tahu saudara, hamanya waktu itu adalah babi, gombit. Untuk melarang, untuk menghalau babi ini, dia pelihara anjing. B1 harus bisa melawan B2. Dipeliharanya lawan B1. Untuk nanti kalau babi datang, bisa di gonggongnya. Saudara, ya pelihara ini anjing. Di setiap malam kami dengar anjing ribut-ribut, keluar apa Pak Ginti. Ya, saya telepon babi kamu. Ya, karena saya sering rutin, kami kan sering tiap minggu ke sana. Jadi satu hari lagi tidur, Pak Ginting pagi-pagi bingung. Kenapa anjing tidak menggonggong? Karena tidak ada kondisi yang datang itu Pak, kata istrinya. Babi udah takut datang. Ya, anjing kita hebat. Berani lagi. Minggu berikutnya kami nginap lagi. Dia tak dengar juga dan anjing menggonggong Pak. Anjing ini apa sakit gigi, apa mogok gitu kan? Nggak menggonggong juga, tapi dia berpikir positif, nggak boleh suzon sama anjing. Sama anjing nggak boleh berpikir negatif. Ya, siapa tahu babinya udah cari lahan lain. Sudah sampai suatu saat, kami masih karena selalu ingat. Karena anjingnya nggak menggonggong juga, sekali-kali dia nggak bisa tidur, dia iseng-iseng, dibawanya senter, di senternya.
Rupanya anjingnya lagi berkawan dengan babi. Bergerombol gitu. Pantasan tak mengganggu. Maling dengan penjaga sudah kawan. Ninja dengan satpam sudah merdoman. Pantasan. Tidak ada suara. Ya, pegawai pajak dengan pembayar pajak sudah berkawan. Makanya uang pajak lari ke kantong. Nah, saudara, makanya yang berkawan dengan penjahat itu polisi. Maaf ya. Berkawan dia. Terus, wah, nggak betul lagi kita ini lagi mak. Kenapa? Tengoklah Tuhan, pantasan nggak ada dia menggongkong lagi, udah disogok sama si babi meong ini. Udah berkawan. Saudara, padahal dia diciptakan untuk melawan. Bagaimana kami bisa melawan dia berdua, saya bisa? Itu yang terjadi. Semoga itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kalau keseringan saudara bertemu iblis, akhirnya berkawan dengannya. Makanya kalau ada iblis, menghindarlah. Amin. Amin. Iya. Karena iblis datang tidak memakai wajah. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, iblis datang menghampiri Adam pakai apa? Pakai wajah ular. Iya kan? Nah, apakah Adam tidak tahu itu ular? Tahu. Yang ngasih nama ular itu Adam. Tapi kenapa dia jatuh dalam dosa? Karena iblis datang memakai wajah ular. Coba lihat di samping saudara. Wajahnya asli kan? Nah, iblis pun datang. Iblis pun datang ke gereja ini. Tidak burung terpas. Iya. Karena itu pekerjaannya. Halo. Bisa iblis sampai ke Taman Eden, apalagi ke gereja ini. Jangan saudara mencurigai yang di sebelah. Tanya hatimu. Tadi malam berteman gak dia? Sisa malam Pak Pendeta. Tadi malam ada 10 setan, satunya nempel. Bawalah ke gereja. Ya. Sisa-sisa mabuk semalam, sisa-sisa teler semalam gitu. Masih bawa nggak? Saya. Nah, ketika iblis menjatuhkan Adam, dia pakai ular dan akhirnya berhasil. Itulah tipu daya. Karena Adam tidak bisa membedakan. Saudara, cuma makanya ketika Yesus datang ke dunia, yang pertama kali dikalahkan oleh Yesus adalah iblis. Pergi kau. Tanya. Jangan tuh, tanya. Jangan jauh-jauh. Kalau saudara usir iblis, usir sejauh-jauhnya. Amin. Jangan datang lagi kau. Ya, tersinggung dia. Saudara, engkau takut sekali kadang-kadang iblis tersinggung. Dia buatlah dia tersinggung. Amin. Jangan kita bikin Tuhan yang tersinggung. Iblis datang ke dalam hidup kita, dia pasti numpang. Dia pasti datang. Ya, bahkan di salam tadi sama Aser. Siapa Aser tadi? Ibu Marlina sama Bu Lili bilang salam, salam lagi katanya. Haleluya, haleluya juga. Silakan masuk. Karena ke Taman Eden, iblis juga masuk lewat ular masuk. Yang bisa membedakan itu hanya satu, hati nurani saudara.
Amin. Kalau Yesus ada di dalammu, tinggal di dalammu, itulah kebenaran yang akan melawan iblis itu. Amin. Tapi kalau kita kekristenan kita hanya terbiasa dengan pura-pura baik, pura-pura saleh, pura-pura seperti Tuhan, nah itu yang bahaya. Karena Tuhan tidak menjadikan kita untuk pura-pura, untuk jadi munafik. Tuhan menjadikan kita supaya Tuhan tinggal di dalam kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Di kunci G, ku mau sepertimu Yesus. Kita undang Yesus tinggal dalam hidup kita. Mau sepertimu Yesus. Undang Yesus dalam hidup. Haleluya. Saya mau berdoa untuk Pak Hosei. Akan maju Pak Hosei. Saya mau berdoa di Bapak ini. Selain kita semua berdoa dalam hati kita, saudara.
dosa. Tuhan Yesus yang naik ke surga. Itulah Tuhan Yesus, Juru Selamat. Buka hatiku, terima Yesus, percaya kepada Yesus, berbakti kepada Yesus, bertakwa, selamatkan jiwa. Dalam nama Yesus, patahkan kutuk, patahkan kuasa iblis. Hari ini demi Tuhan Yesus, aku berkati dan diselamatkan dalam keberhasilan, dalam kemenangan, dalam nama Yesus. Datanglah kerajaan dan jadilah kehendak selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, tinggallah di dalam kami, supaya di dalam kami ada kebenaran. Jadikan kami domba yang mendengar dan mengenal suara gembala kami. Jamah hati kami supaya ada kesukaan. Jamah hati kami supaya ada kerinduan untuk setia mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya siang dan malam. Supaya kami diselamatkan, supaya kami bisa mengusir iblis dan segala tipu dayanya. Di dalam nama Yesus, tinggallah di dalam kami segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kami. Kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Tuhan berkati. Haleluya. Kita persembahan kita, mari kita berdoa. Berdoa kembali kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, buat kebaikan kemurahan-Mu, buat kesetiaan-Mu yang sampai hari ini Bapa masih boleh merasakan. Bila Tuhan, kita bersyukur Bapa buat firman-Mu yang sudah terbuka oleh hamba-Mu di tempat ini. Bila Tuhan Yesus, Engkau tinggal dalam kami Bapa. Tahu Tuhan bahwa Yesus dan kebenaran itu, sehingga iblis tidak dapat mencurinya. Di nama Tuhan dan sebentar juga persembahan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus mari berikan kami hati yang rela memberi dengan sukacita dengan apa yang kami punya hari ini Bapa. Biar kembalikan itu Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga boleh dipakai menjadi alat kemuliaan memperluas kerajaan-Mu di kota Bang Pinang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga hamba-Mu sudah memberikan firman-Mu, berkati pelayanannya, keluarganya, anak istrinya Bapa. Biarlah Engkau berkatinya senantiasa. Hamba-Mu ini melayani Bapa, biarlah Tuhan dan Baiknya. Terpuji nama Tuhan. Bagi yang siap memberi, mari sama-sama katakan amin.